Menghadapi kondisi tatanan kebiasaan baru, diperlukan peningkatan kemampuan akan literasi baru. Agar menjadi individu yang unggul dan bertransformasi, transformasi tersebut pun berlaku bagi para peneliti. Serta-merta setelah Maret 2020, para peneliti bertransformasi cara mereka meneliti situasi pandemi, yang diharapkan menciptakan inovasi-inovasi dalam menghadapi kondisi pandemi. Yang diharapkan menciptakan inovasi-inovasi dalam menghadapi kondisi pandemi. Pemirsa, hari ini saya sedang berada di Gunung Mimpi dan saya sudah janjian sama salah satu peneliti, Mas Teria. Saya dengar beliau sudah menemukan atau mendapatkan inovasi untuk pasien COVID. Saya juga belum tahu berbentuk vaksinkah, obat-obatan atau herbal. Saya mau nanya langsung, dan di sini maaf saya nanti ngobrol pakai masker karena protokol kesehatannya seperti itu. Kita langsung masuk aja. Halo Mas. Selamat pagi. Selamat pagi ya. Mas. Silakan. Mas gini. Ya. Ya saya Mas. Duduk. Ya, saya di mana, di sini? Ya boleh. Di sini nih. Boleh. Gimana kabar Mas? Alhamdulillah sehat. Pusing kah? Ah, enggak. Ya, pusing pekerjaan saja kita sehat ini. Iya. Ya, itu. Perkembangan menurut Mas nih sebagai perkembangan COVID, gimana Mas di Indonesia nih? Ya, kalau COVID di Indonesia ya kelihatan ya kita grafiknya meningkat ya. Iya Mas ya. Grafiknya meningkat ya, mungkin disebabkan ya kemarin itu pelonggaran PSBB, kemudian masyarakat yang tidak mematuhi tentang protokol kesehatan ya, tidak pakai masker, terus tidak jaga jarak seperti itu. Ya itu mungkin yang menyebabkan naiknya COVID di Indonesia, karena kesadaran masyarakat kita belum terlihat nyata kelihatannya untuk itu gitu. Kalau dilihat-lihat di sekitar sini, sekitaran sini saja kan kayak Cibinong ini banyak juga masyarakat yang tidak memakai masker gitu. Apalagi sekarang di sini daerah udah masuk zona merah juga kan Bogor ini gitu. Nah Mas, kalau kita mematuhi protokol kesehatan dan menjaga hidup sehat, pola hidup sehat, aman nggak sih sebenarnya? Ya insya Allah aman ya, sesuatu itu tidak ada yang 100% pasti ya gitu ya. Tetapi memang cara untuk mengurangi dampak atau mengurangi infeksi dari COVID-19 itu ya pasti masker, kita memakai masker, karena kan ya pasti mulut, hidung itu sebagai tempat untuk masuknya virus ke tubuhnya kita gitu. Yang kedua adalah kita menjaga jarak ya kan. Menjaga jarak, karena kan pasti dropletnya pasti biarpun kita pasti pakai masker pasti akan tetap droplet gitu. Jadi ya sekitar 1-2 meter itu merupakan jarak yang aman gitu. Nah yang kedua ya juga rajin cuci tangan ya, misalnya itu penting. Itu penting karena kan kita nggak tahu apa yang kita sentuh. Pasti kan kita ya pasti mata, hidung dan telinga kan itu kita nggak tahu gitu, apa kita terpapar virusnya apa tidak gitu. Jadi walaupun protokol kesehatan tetap dijalankan, tetap juga jaga jarak satu sama lain ya. Iya, sama. Jadi nggak bisa 100% walaupun kita pakai masker, pakai APD tetap harus jaga tetap. Nah Mas, kalau menurut Mas nih sendiri, tempat apa sih yang paling banyak penyebaran COVID tuh sekarang ini? Ya pasti kalau area publik mana gitu. Ya kalau lihat grafiknya di berita sekarang ini perkantoran ya yang menaik ya. Karena sudah mulai dulu kan work from home, sekarang udah work from office gitu kan. Nah mungkin protokol-protokol itu juga belum sepenuhnya dipatuhi gitu ya. Contohnya kami di sini pun juga kami menerapkan protokol kesehatan. Jadi lihat setiap masuk ke ruangan kan kita menyediakan hand sanitizer, juga memperingatkan peringatan untuk menjaga jarak gitu. Berarti justru malah saat ini lebih rentan orang-orang yang menengah ke atas berarti ya? Iya, keramaian paling banyak saat ini. Saat ini tempat-tempat daerah-daerah keramaian yang padahal orang-orang menengah ke atas kan dia punya pendidikan dan dia ngerti protokol kesehatan, tapi itu juga yang tadi dibilang udah nerapin protokol kesehatan, tapi emang kondisinya di situ ada virus. Ya
Iya bisa juga kita kendorkan karena kan pasti kita 6 bulan apa 4 bulan kita udah lama lockdown, bukan lockdown namanya PSBB ya. Gerak kita sedikit dilepas kita merasa bahwa ini apa namanya bebas gitu. Jadi terlupa dengan apa yang lengah kita jadinya gitu. Itu mungkin saya lihat grafik peningkatan gitu. Mas Teria kan sebagai peneliti di LIPI nih. Apa yang inovasi apa yang udah Mas temukan untuk obat COVID-19? Ya saat ini kita di LIPI mengembangkan imunomodulator ya. Jadi herbal imunomodulator itu semacam suplemen untuk kita berusaha untuk meningkatkan sistem imun kita untuk melawan COVID-19 atau melawan SARS-CoV-2 lah virusnya gitu. Nah kemarin kita sudah selesai melakukan uji klinik di Wisma Atlet. Jadi kita mau rekrut 90 pasien, 90 subjek. Dan saat ini teman-teman lagi proses untuk menganalisa datanya, cleaning datanya, kemudian analisa statistiknya, kemudian nanti kita akan mereport ke BPOM hasil yang kita dapatkan. Gitu. Nah, jadi Mas Teria ini kan sebagai peneliti di LIPI, inovasi apa yang sudah Mas temukan atau bikin untuk pengobatan COVID-19, Mas? Ya, kalau kami di LIPI di tim yang kita bentuk itu. Kita saat ini melakukan uji klinis di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet. Udah selesai sih tanggal 15 Agustus kemarin. Jadi kita merekrut 90 subjek. Jadi fokusnya kita mengembangkan herbal immunomodulator. Nah, herbal immunomodulator ini berguna untuk meningkatkan sistem imun kita gitu. Nah sampai saat ini pun kan juga belum ada klaimnisasi misalnya obat herbal yang bisa meningkatkan sistem imun dari pasien COVID-19. Nah kita tahu misalnya sewaktu kita diserang oleh virus, pertahanan yang paling pertama di dalam tubuh kita itu kan sistem imun kita. Kalau sistem imun kita kalah, berarti kan kita terserang penyakit. Contohnya kita diserang SARS-CoV-2, kemudian kita dapat penyakit COVID-19. Nah bagaimana untuk menyembuhkannya kembali, pasti kita butuh obat, ya kan? Nah, saat ini obat yang diklaim obat yang paling ampuh untuk COVID-19 belum ada. Orang bisa ada mengatakan hidroksikloroquine, ada kloroquine, ada apa lagi lopinavir seperti itu kan. Nah, tetapi yang benar-benar di-approve misalnya oleh BPOM atau FDA dan segalanya memang klaimnisasi untuk sebagai antivirus itu belum ada. Nah saat ini itu pasti perjalanannya akan sangat panjang. Nah saat ini kita mengembangkan salah satunya adalah dengan meningkatkan sistem imun dengan menggunakan herbal. Nah bagaimananya bahwa kita menambah lagi seperti kita udah kalah nih, nah kan kita menambah lagi bala bantuan atau pasukan ke sistem imun kita supaya dia lebih kuat gitu. Nah itu yang kita coba ke pasien COVID-19 sehingga sistem imunnya itu kembali meningkat dan bisa melawan si virus itu. Nah itu yang kita coba gitu. Nah ya tahapnya kita udah selesai. Saat ini teman-teman lagi melakukan proses untuk di pelaporan ke BPOM. Nah ya kita tunggu nantinya dalam waktu 3 minggu atau 2 minggu lagi bagaimana itunya gitu. Mudah-mudahan berhasil. Saya boleh lihat nggak, Mas, sambil ngobrol saya pengen lihat ke... Ya kalau di lab saya cuman kita lagi proses aja, tidak hanya untuk herbal ya, kita banyak sekali saat ini karena kita di LIPI masuk dari prioritas riset nasional atau konsorsium untuk OHT dan fitofarmaka. Jadi teman-teman banyak juga mengerjakan hal-hal yang lainnya di sana. Ya sambil ngobrol saya pengen lihat, Mas.